Shalom keluarga Kristus Cemerlang, apa kabar? Pastinya luar biasa karena Yesus kita luar biasa. Saya juga berharap dan percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik saja, tubuh, jiwa, dan roh Bapak Ibu Saudara di dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu di ibadah online 11 Juli 2021. Kita masuk ke hadiratnya sebagai satu tubuh Kristus. Mari kita datang, menyembah dan memuji namanya. Bapak Ibu Saudara, saat ini keadaan dunia tidak menentu. Namun percayalah, kasih setia Tuhan sangat cukup bagi hidup kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tangan kita, katakan, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kami tak dapat balas Tuhan kebaikan-Mu. Jikalau kami ada saat ini, itu semua karena kasih setia-Mu. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Mari yang bersyukur kita sama-sama katakan,
persembahkan selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi kita katakan, selain puji dan sembah Kau. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Engkau baik Yesus, dan kami akan siap lebih lagi memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebab kami tahu segala kuasa di sorga dan di bumi sudah Engkau berikan kepada gerejamu. Di dalam nama Yesus, mari kita semua yang bersorak-sorai dan yang telah diberi kuasa, katakan bersama, amin. Masih kembali lagi kita berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau puji nama Tuhan, sebab segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada kita, amin. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari bangkit, bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Mari kasih tos kanan dan kiri kita saudara. Kita katakan, bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sekali lagi bersama kita katakan, bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata bahwa nama Yesus, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau katakan, nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama siapa? Nama Yesus. Nama Yesus. Sekali lagi. Nama Yesus, di atas segalanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita atau ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang tergerak dan rindu untuk memberkati gereja Tuhan melalui dana, harap Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer ke nomor-nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pasti memberkati Bapak Ibu Saudara dan pasti memberkati kita gerejanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian. Pujian ini mengatakan bahwa Bapa, kami semakin lagi semakin tenggelam di dalam kasih-Mu ya Bapa. Bapakku rindu menyenangkan-Mu.
panjangnya, dalamnya, dan tingginya kasih Kristus. Shalom semua saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sekarang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai makanan rohani kepada kita semua saudaraku. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Bapa, untuk semua kebaikan-Mu, kasih-Mu yang sungguh nyata, besar, luar biasa Engkau beri dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu betul kalau sampai jam ini, detik ini kami ada, bukan gagah, bukan kuat, bukan karena kemampuan kami. Semuanya karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau dalam ibadah pada hari ini. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang menguatkan. Karena kami tahu firman itulah Injil kekuatan Allah. Maka lewat firman Tuhan pada hari ini, semua kami pasti diberkati oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, terikat dengan berbagai pergumulan, dilepaskan dari ikatan itu. Bahkan yang sakit sekalipun dilawat, dijamah, disembuhkan oleh Tuhan ketika mendengarkan firman Tuhan yang penuh kuasa ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu hanyalah sebagai alat-Mu pada hari ini Bapa di surga. Biarlah Kau yang menyampaikan, Kau yang menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua pada hari ini Bapa di surga. Karena itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari kitab Injil Yohanes ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-45. Ayat 1 sampai ayat 45. Tapi saya tidak akan bacakan semua kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan bacakan kepada kita 1 sampai ayat 6. Nanti dilanjut ayat 20 sampai ayat yang ke-35 dan juga ayat 45. Saya akan bacakan kepada kita. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saya akan lanjutkan dalam ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Maria kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu
Yesus belum sampai ke dalam kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria sedang bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Ayat 45, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Sampai di situ pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan ini ada satu keluarga, yaitu Maria, Marta, dan juga Lazarus. Keluarga ini sangat mencintai Yesus, dan Yesus pun sangat mencintai mereka. Suatu ketika Lazarus sakit, maka Maria dan juga Marta menginformasikannya kepada Yesus bahwa Lazarus sakit dengan satu harapan, supaya Yesus datang ke Betania menyembuhkan penyakit Lazarus. Tetapi dalam kebenaran firman Tuhan ini kita baca tadi dalam ayat 6 dikatakan, Yesus justru menunda 2 hari lagi, baru dia datang ke Betania dan sampai akhirnya Lazarus meninggal. Saudaraku kasih nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merenungkan apa yang dialami oleh Marta dan juga Maria ini, kita berpikir bahwa orang yang dekat dengan Tuhan selalu diperhadapkan dengan masalah. Mungkin kita berpikir seperti itu, tetapi satu hal saya katakan kepada kita semua pada hari ini, bahwa semua orang yang ada di dunia ini, yang hidup di dunia ini, siapapun dia, tidak luput dari masalah. Semuanya pasti diperhadapkan dengan masalah. Hanya bedanya, kalau anak-anak Tuhan menghadapi masalah, Tuhan tidak akan membiarkan dia sampai jatuh tergeletak. Kalau anak Tuhan mempunyai masalah, dia kuat. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai dia. Kalau kita kembali dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, ketika Yesus sampai di Betania, maka datanglah Marta mendekati Yesus dan berkata, "Yesus, sudah terlambat. Lazarus saudaraku itu sudah meninggal." Dikatakan oleh Marta dan juga Maria kepada Yesus. Tapi Yesus berkata tidak ada yang terlambat. Dan Yesus berkata bahwa Lazarus pasti bangkit. Dan buktinya pada saat itu Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang timbul pertanyaan, kenapa Yesus menunda 2 hari lagi baru datang dia ke Betania dan Lazarus meninggal? Yesus menunda 2 hari lagi baru datang dia ke Betania. Ada 2 poin yang akan kita pelajari dalam kebenaran firman Tuhan ini. Poin yang pertama adalah Yesus mau mengajar Maria dan Marta untuk percaya sama Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa Yesus mau mengajar Marta dan Maria untuk percaya sama Tuhan. Yesus nggak pernah terlambat untuk menjawab doa permohonan Maria dan Marta. Tapi dia menunda 2 hari lagi. Kenapa dia menunda 2 hari lagi? Poin yang pertama adalah karena Yesus mau mengajar Maria dan Marta untuk percaya sama Tuhan. Kita tadi sudah baca dalam kebenaran firman Tuhan ini. Ketika Yesus sampai di Betania, maka datanglah Marta mendekati Yesus dan berkata, "Yesus, sekiranya kau ada di tempat ini, Lazarus tidak akan mati." Dan Yesus merespon dan berkata kepada Marta pada saat itu, bahwa Lazarus akan bangkit. Tapi responnya Marta dan berkata, "Betul Tuhan, bahwa Lazarus akan bangkit. Tapi itu terjadi pada akhir zaman." Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Kalau kau percaya, maka yang mati pun akan hidup, akan bangkit." Dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan sesudah itu Marta pergi mengajak Maria. Yesus ada. Dan Maria pun datang menghadap Yesus.
Dan sama seperti yang dikatakan oleh Marta, Maria pun juga berkata, Yesus, sekiranya kau ada di sini, maka saudaraku Lazarus itu tidak akan mati. Dikatakan oleh Marta. Kalau kita baca dalam kebenaran firman Tuhan ini ketika mereka berkata seperti itu. Dikatakan di sini, saya kasih nama Yesus ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersama-sama dengan dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Saudaraku kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus melihat Marta dan Maria menangis pada saat itu. Menangis dan berkata, sekiranya kau Tuhan ada di sini, maka saudaraku Lazarus tidak akan mati. Saudara, nama Yesus dan dikatakan dalam firman Tuhan ini, masgullah hati Yesus. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, kamus bahasa Indonesia dikatakan, sedihlah hati Tuhan Yesus. Dan dikatakan dalam ayat selanjutnya, menangislah Yesus. Haleluya. Kenapa Yesus menangis? Kenapa sedih hati Tuhan Yesus? Bukan karena Lazarus meninggal. Bukan karena masalah yang besar dihadapi Lazarus meninggal dihadapi Marta dan Maria. Tetapi Yesus menangis adalah karena Maria dan Marta tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus menangis sedih hatinya karena Marta dan Maria fokus kepada masalah. Fokus kepada pergumulan. Tidak percaya kepada Yesus yang ada di situ. Yang sanggup melakukan yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Yesus, yang sanggup menyelesaikan masalah, sanggup membangkitkan Lazarus pada saat itu. Yesus menangis. Saudara-saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus, perlu garis bawahi di sini. Kenapa Yesus menangis? Karena Marta dan Maria tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang membuat Yesus menangis. Karena Marta dan Maria tidak percaya kepada Yesus dan Yesus menangis. Haleluya. Ini satu gambaran dalam kehidupan kita, semua anak-anak Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menangis dalam hidup ini karena masalah, karena pergumulan yang kita hadapi. Kita menangis, meraung karena beban yang kita hadapi. Dan kita tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan kepada kita, Yesus menangis melihat kita. Yesus menangis melihat kita. Yesus menangis bukan karena masalah besar yang kita hadapi. Bukan karena pergumulan yang kita hadapi. Tapi Yesus menangis karena kita tidak percaya bahwa Yesus sanggup melakukan yang tidak mungkin bagi manusia. Mungkin bagi Tuhan. Yang tidak mungkin ada jalan keluar. Ada jalan keluar bagi Tuhan. Yesus menangis. Karena kita tidak mau percaya sama Tuhan. Karena Yesus tahu bahwa rahasia besar akan terjadi dalam kehidupan kita semua anak-anak Tuhan. Rahasianya itu apa? Melalui iman. Karena melalui imanlah Yesus melakukan perkara besar. Melalui iman percaya kita lah kepada Tuhan, maka Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Sangat sederhana sebetulnya. Yesus menangis karena kita fokus kepada masalah. Karena kita fokus kepada pergumulan kita. Yesus tahu betul bahwa melalui iman kita, Yesus bekerja, Yesus melakukan perkara besar melalui iman percaya kita kepada Tuhan. Bukankah hal itu yang dialami oleh perwira Romawi? Kalau kita baca dalam kitab Matius 8, perwira Romawi mengalami masalah besar di mana hambanya sedang sakit parah. Tapi ketika perwira Romawi itu percaya sama Tuhan, apa yang terjadi? Hambanya sembuh melalui iman percaya perwira Romawi itu. Bukankah hal itu yang dialami oleh perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan? Sakit pendarahan kalau kita baca dalam kitab Matius 9, sudah berobat kemana-mana. Tidak sembuh-sembuh kalau kita baca dalam kebenaran firman Tuhan itu. Tidak sembuh-sembuh. Tapi ketika perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan ini datang sama Yesus dan berkata, asal ku jama jerambu jubahnya, aku sembuh. Dikatakan oleh perempuan itu. Dan terbukti melalui iman percaya perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan ini, dia sembuh. Tuhan bekerja melalui iman percaya perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan itu. Bukankah hal itu yang dialami oleh perempuan Kanaan, di mana anaknya dirasuk setan dan juga sangat menderita? Tapi dikatakan lagi firman Tuhan, kita baca kitab Matius 15. Melalui iman perempuan Kanaan ini, maka anaknya dilepaskan dari kata setan, dilepaskan dari kuasa iblis, melalui iman yang dimiliki oleh perempuan Kanaan tersebut. Saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus, saya katakan kepada kita bahwa melalui iman percaya Tuhan melakukan hal-hal yang dahsyat, yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Rahasianya kita percaya, kita fokus, kita percaya sama Yesus, maka Yesus akan bekerja melalui iman kita masing-masing. Mungkin kita berkata pada hari Pak Jupen, bagaimana cara supaya aku bisa beriman sama Tuhan? Bagaimana cara supaya saya tidak fokus kepada masalah saya, pergumulan saya, tapi saya bisa fokus sama Tuhan? Saya katakan kepada kita pada hari ini, bahwa kita menjadi pribadi yang beriman, kekuatan itu bukan bersumber dari kita, bukan berasal dari kita, tapi kekuatan
kekuatan itu bersumber dari Tuhan. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan belajar mempraktekkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan dikatakan oleh firman Tuhan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Perlu kita tahu bahwa kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Makanan tubuh apa? Nasi, sayur, lauk, dan lain segala macam. Itu makanan tubuh kita. Makanan jiwa apa? Pendidikan, pengalaman. Itu makanan jiwa kita. Makanan roh apa? Makanan roh firman Tuhan. Itulah makanan roh kita. Saya katakan kepada kita, saya kasih nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita suka baca firman Tuhan, suka mendengarkan firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, suka mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan suka berdoa, intim dekat dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Kita akan memiliki roh yang bernyala-nyala. Roh yang bernyala-nyala. Roh yang bernyala-nyala. Roh yang bernyala-nyala. Itulah yang membuat kita bisa fokus sama Tuhan, percaya sama Tuhan, yakin akan kuasa Tuhan melalui roh yang bernyala-nyala. Tapi bagaimana supaya roh kita bernyala-nyala? Nama Tuhan Yesus Kristus. Suka, kita harus mau. Ada kerinduan untuk baca firman. Kerinduan untuk merenungkan firman. Dan juga mempraktekkan firman, belajar mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan intim dekat dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Maka kita akan memiliki roh yang bernyala-nyala. Melalui roh yang bernyala-nyala, itulah membuat kita bisa percaya sama Tuhan. Masalah terjadi, pergumulan terjadi, tapi kita bisa fokus sama Tuhan. Lewat kita memiliki roh yang bernyala-nyala. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan kita Galatia 5 ayat 16. Bahwa hiduplah oleh roh, maka kamu akan mengalahkan segala keinginan daging. Artinya, kalau kita hidup oleh roh, kita memiliki roh yang bernyala-nyala, apa terjadi? Tidak mungkin kita dikuasai kedagingan. Itu kekhawatiran tadi. Fokus kepada masalah, fokus kepada pergumulan. Hidup oleh roh, bernyala-nyala dalam roh kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang percaya sama Tuhan. Bergantung sama Tuhan. Dan perlu dikatakan lewat iman percaya kita, Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang dahsyat, hal yang luar biasa dalam kehidupan kita melalui iman yang kita miliki. Saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus menunda 2 hari datang ke Betania. Kenapa Yesus menunda? Saudara kasih nama Yesus Kristus adalah supaya Maria belajar percaya sama Tuhan. Betapa sering Tuhan menunda untuk menjawab pergumulan kita. Satu rencana Tuhan dalam kehidupan kita adalah supaya kita mau belajar percaya sama Tuhan. Haleluya. Poin yang kedua, kenapa Yesus menunda 2 hari lagi baru datang ke Betania? Poin kedua adalah supaya mereka, yaitu Marta dan Maria dan orang Yahudi yang ada pada saat itu, mempermuliakan Tuhan. Dikatakan di sini dalam ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dikatakan ayat 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Nama Yesus. Kenapa Yesus menunda 2 hari lagi baru datang ke Betania? Poin yang kedua adalah supaya Maria dan Marta orang Yahudi mempermuliakan nama Tuhan. Dan betul nama Yesus Kristus bahwa ketika Tuhan melakukan perkara besar, Lazarus dibangkitkan pada saat itu, dan dikatakan di situ bahwa orang-orang Yahudi yang ada di situ percaya sama Tuhan. Mereka mempermuliakan nama Tuhan. Lewat mujizat Lazarus dibangkitkan pada saat itu. Kematian itu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, masalah pergumulan yang kita hadapi, apapun kondisinya, apapun keadaan kita, apapun masalah kita hadapi, nama Yesus Kristus, endingnya itu mempermuliakan nama Tuhan. Endingnya adalah mempermuliakan nama Tuhan. Suatu ketika ada seorang pendeta. Pendeta ini mengalami pergumulan. Pendeta ini masih mengontrak tempat ibadah. Dan suatu ketika yang punya gedung itu berkata bahwa gedung itu akan dijual. Dan sementara bapak pendeta yang tidak punya uang untuk membeli gedung ataupun tempat ibadah tersebut, itu membuat pendeta ini bergumul. Sepertinya ada satu beban dalam kehidupan dia, karena tempat mereka ibadah akan dijual oleh yang empunya. Suatu ketika nama Yesus Kristus, bapak pendeta ini pergi ke suatu tempat. Dan di perjalanan dia mengalami kecelakaan. Giginya banyak yang rontok dan harus menjalani operasi di rumah sakit. Ketika jemaat dan juga keluarga tahu bahwa bapak pendeta yang sedang dirawat di rumah sakit, maka jemaat berdatangan melihat dia, memberikan uang untuk biaya operasi. Singkat cerita, saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus,
Semua biaya operasi dibayar. Dan rupanya jemaat yang datang itu dan juga keluarga yang datang ini memberikan banyak uang kepada Bapak Pendeta ini. Sehingga apa terjadi? Biaya operasi sudah dilunasi dan masih ada sisa uang. Dan sisa uang itu bisa dipakai untuk membeli gedung tempat mereka beribadah itu. Saudaraku, endingnya mempermuliakan nama Tuhan. Masalah ada, pergumulan ada. Tapi endingnya justru mempermuliakan nama Tuhan. Karena masalah Bapak Pendeta itu apa? Dia bergumul masalah tempat ibadah. Karena tempat ibadah yang mereka pakai itu mau dijual. Dan apa yang terjadi saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus? Ada masalah dihadapi, ada pergumulan dihadapi. Tapi endingnya mempermuliakan nama Tuhan. Justru gedung itu bisa dibeli oleh Bapak Pendeta itu. Saya akan sampaikan juga saudara kasih nama Yesus Kristus pengalaman saya. Mungkin sudah sering saya sampaikan ini. Bahwa saya dulu pernah sakit parah. Hampir lebih kurang 4 tahun saya sakit parah. Hati dan juga fisik saya, tubuh saya ini merasa ngilu, menusuk-nusuk rasanya. Sewaktu-waktu pendarahan, keluar darah dari hidung, keluar darah dari mulut. Sudah berobat kemana-mana, tidak kunjung sembuh. Sudah angkat tangan, seperti tidak harapan lagi. Maka pada saat itu saya sudah mengambil keputusan, mati aja lah, bunuh diri aja. Sudah mau minum racun pada saat itu. Karena penyakit tidak kunjung sembuh pada saat itu. Saya kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi suatu ketika ada seorang anak Tuhan menginjili saya dan berkata, dan firman yang disampaikan sama saya adalah firman Tuhan ini tentang Lazarus. Dia berkata, kalau kau percaya, maka Yesus akan menyembuhkanmu. Pernahkah kau mendengarkan kisah Lazarus yang sudah 4 hari di kuburan, sudah busuk, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Ini firman Tuhan disampaikan sama saya. Dan waktu itu langsung saya renungkan kisah Lazarus ini dalam kehidupan saya. Lazarus udah busuk, udah meninggal, hidup, bangkit kembali. Saya kesakitan, tapi saya masih hidup, masih bernapas. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pada saat itu saya berserah sama Tuhan. Ketika berserah sama Tuhan dan puji Tuhan, saya disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Dan endingnya apa? Saya kasih nama Yesus Kristus. Saya kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Saya menjadi pemberita Injil. Saya menjadi pelayan Tuhan. Saya memberitakan Injil, memberitakan kabar keselamatan. Dan saya percaya lewat Injil yang saya sampaikan pasti banyak orang percaya. Banyak orang yang mempermuliakan nama Yesus. Dengan satu pengertian, masalah yang saya hadapi itu justru endingnya itu mempermuliakan nama Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan. Saudara-saudaraku kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan kepada kita pada hari ini, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, satu hal saya katakan kepada kita, bahwa endingnya itu, akhirnya itu pasti mempermuliakan nama Tuhan. Pasti akan meninggikan nama Tuhan. Karena dikatakan Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah itu, tetaplah berserah sama Tuhan. Tetaplah percaya sama Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Dan endingnya itu mempermuliakan nama Tuhan. Saudara kasih nama Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan pada hari ini, kenapa Tuhan menunda 2 hari baru datang dia ke Betania? Karena satu tujuan Tuhan, masalah yang terjadi di Betania pada saat itu, Lazarus yang sudah meninggal, maka Maria dan juga Marta akan mempermuliakan nama Tuhan. Orang-orang Yahudi mempermuliakan nama Tuhan. Saya katakan kepada kita semua jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun masalahmu, sadarilah bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Hanya satu yang saya katakan kepada kita, ketika kita menghadapi masalah, tetaplah berserah sama Tuhan, tetaplah bergantung sama Tuhan, tetaplah percaya sama Tuhan. Endingnya mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kesimpulan firman Tuhan pada hari ini, tema khotbah pada hari ini adalah Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjawab doa kita. Tapi kadang-kadang dia menunda. Kenapa dia menunda? Mengajar kita untuk percaya sama Tuhan. Kenapa dia menunda? Untuk mengajar kita supaya kita mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini jadi berkat kepada kita semua, keluargaku, saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang berdoa, bersyukur pada hari ini Tuhan. Kami tahu betul bahwa Engkau pribadi yang sanggup melakukan hal yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagi Tuhan. Kau sanggup melakukan perkara besar dalam kehidupan kami semua, umat-Mu, semua anak-anak yang Kau kasihi Bapa di surga. Hanya satu dirindukan oleh Tuhan dalam kehidupan kami adalah kami harus percaya sama Tuhan. Kami harus sungguh-sungguh fokus dan mengandalkan Engkau. Maka Engkau akan bekerja melalui iman percaya kami. Haleluya. Haleluya. Dan kadang-kadang Kau menunda ya Tuhan Yesus karena satu tujuanmu. Supaya lewat masalah apapun terjadi
dalam kehidupan kami sungguh-sungguh mempermuliakan Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini semua jemaat-Mu dilawat dan tahu betul bahwa Yesus ada bersama mereka. Dan Yesus yang hadir bersama mereka itu adalah Yesus yang sanggup melakukan perkara besar. Yesus yang sangat sayang. Yesus yang sangat mengasihi mereka. Hamba berdoa pada hari ini, kalau ada jemaat-Mu sekarang ini sedang mengalami pergumulan yang sangat berat, yang sangat rumit, sepertinya tidak ada masalah. Bapa, biarlah lawat mereka hati mereka. Biarlah lawat mereka, biarlah mereka fokus sama Yesus, percaya sama Tuhan. Dan pada hari ini, segala masalah yang mereka hadapi, saya percaya ada pintu terbuka, ada jalan keluar lagi kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan juga kalau ada yang sakit pada hari ini Bapa di surga, sakit apapun yang dihadapi, kami percaya dan berkata pada hari semua orang-orang yang mengalami pergumulan pada hari ini, mereka fokus sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Dan saya percaya pada hari ini bahwa sakit penyakit yang dihadapi oleh orang-orang, bahkan jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka dilawat, dijamah oleh Tuhan, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mereka dijamah, mereka dipulihkan, mereka sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji Kau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dilawat, diberkati dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Bapa di surga. Mari berdiri, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa kita di surga. Kasih dari Bapa kita di surga, anugerah dari pribadi Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang melawat, itulah yang memberkati kita semua pada hari ini. Haleluya. Semua kita yang sudah terima berkat dari Bapa di surga, sama-samalah kita berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.